Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Dewa Abadi dan yang lainnya juga sedikit tersentuh. Alasan mengapa dunia tidak melakukan serangan balik terhadap suku jahat di luar wilayah selama bertahun-tahun adalah karena merekalah yang teratas pembangkit tenaga listrik. Tapi sekarang, Kaisar Iblis Suci dan yang lainnya telah terluka parah, dan salah satu Kaisar Iblis teratas juga telah meninggal. Ngomong-ngomong, ini memang waktu terbaik untuk menghadapi suku-suku jahat di luar wilayah. Namun, apa yang dikatakan Xiaoyan terlalu sulit dipercaya. Meskipun mereka tahu bahwa Xiaoyan tidak akan bercanda tentang masalah ini, mereka harus mempertimbangkannya dengan hati-hati karena masalah ini sangat penting, mereka akan menjadi orang berdosa di dunia. Aku bisa memahami suasana hatimu. Kamu bisa kembali dan memikirkannya. Jika menurutmu lamaranku layak, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Xiaoyan tidak terkejut saat dia melihat master pedang berkemeja biru yang ragu-ragu dan yang lainnya. Namun, waktu terbaik yang saya perkirakan adalah dalam 1 tahun, jadi jika Anda mengambil keputusan, harap beritahu saya dalam waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun, meskipun Anda masih memiliki niat ini, saya tidak akan setuju. Oke, Dewa Abadi dan yang lainnya mengangguk. 1 tahun sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui apakah situasi di sisi lain dari suku jahat itu seperti yang dikatakan Xiaoyan. Jaraknya kecil, tetapi dengan status dan status mereka, bukan tidak mungkin setidaknya jika mereka ingin menanyakan informasi di sana, mereka masih bisa melakukannya. Setelah mengusir Dewa Abadi dan yang lainnya, Xiaoyan juga melihat ke arah orang-orang yang menonton di kejauhan. Ketika Xiaoyan melihat ke atas, yang lain dengan cepat mundur, karena takut Xiaoyan akan mengambil tindakan terhadap mata mereka sendiri sebelumnya. Saksikan betapa kejamnya metode orang ini. Bahkan negara adidaya seperti klan Maha Kuno dimusnahkan oleh Xiaoyan, apalagi yang lain. Namun, Xiaoyan jelas terlalu malas untuk memperhatikan kerumunan pemakan melon ini. Oleh karena itu, setelah melihat sekilas, dia kembali ke domain api tak berujung dan mulai berurusan dengan pria klan Maha Kuno yang kuat yang telah ditundukkan sebelumnya. Untuk orang-orang ini, Xiaoyan saya tidak repot-repot memainkan trik merekrut dan menyerah, jadi saya hanya melambaikan tangan dan mengubah mereka semua menjadi boneka. Penghapusan klan Maha Kuno kali ini tidak diragukan lagi merupakan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi wilayah api tak berujung. Ini tidak hanya meningkatkan reputasi mereka di dunia, tetapi juga mendapatkan semua koleksi inventaris klan Maha Kuno tidak hanya digali mengangkat kuburan leluhur suku Maha Kuno, tetapi bahkan memindahkan seluruh benua Maha ke domain api tak berujung, termasuk Pagoda Abadi. Pagoda Abadi ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi. Yang tersimpan di dalamnya adalah tubuh abadi-abadi, yang menempati peringkat keempat dalam daftar 99 Dharmakaya tertinggi selama bertahun-tahun. Meskipun mereka belum memperoleh tubuh abadi yang kekal, mereka memiliki metode penanaman lengkap untuk 2 tubuh Dharma ujung depan dari tubuh abadi yang kekal. Xiaoyan juga sangat tertarik dengan tubuh abadi-abadi yang tersembunyi di dalamnya, namun sayangnya ia tidak bisa mengolah tubuh Dharma tertinggi, sehingga ia hanya bisa memberikan kesempatan ini kepada Mandala yang bisa dikatakan sebagai harta karun yang datang dari langit ketika seseorang duduk di rumah. Tidak lama setelah dia baru saja mengganti tubuh Dharma tertinggi dengan tubuh abadi matahari, dia meningkatkan ke tubuh emas abadi, dan dia hanya selangkah lagi dari tubuh abadi-abadi. Tentu saja, Xiaoyan tidak memperlakukan orang lain dengan buruk, seperti dia juga menyerahkan metode budidaya Maha Wushen kepada Suner dan yang lainnya. Meskipun benda ini bukan Dharmakaya yang asli, kekuatannya tidak ada duanya di dunia. Bahkan Dharmakaya tertinggi yang dikembangkan oleh Dewa Abadi dan lainnya tak satu pun dari mereka yang setinggi Maha Wuliang. Adapun Xiaoyan sendiri, dia mengasingkan diri di makam langit setelah pertempuran. 1 tahun tidak hanya untuk Dewa Abadi dan yang lainnya, tetapi juga untuk Xiaoyan sendiri menjadi 10 tahun baginya. Dalam retret ini, dia akan bergegas dari tahap awal tahap suci ke tahap akhir tahap suci dalam 1 tarikan napas punya rasa takut. Adapun wilayah api tak berujung, diserahkan kepada Suner dan yang lainnya untuk mengurusnya. Namun, demi konservatisme, Xiaoyan masih meninggalkan salah satu klonnya di luar, jangan sampai ada orang buta yang memanfaatkan momen ini, untuk menimbulkan masalah. Faktanya, kekhawatiran Xiaoyan jelas tidak diperlukan,
karena setelah pertempuran ini, seluruh wilayah api tak berujung telah menjadi kekuatan tertinggi di dunia. Hampir semua orang memahami bahwa betapapun lemahnya fondasi wilayah api tak berujung itu sendiri, selama jika ada master wilayah yang kuat seperti Xiao Yan, wilayah api tak berujung akan menjadi kekuatan yang paling kuat. Oleh karena itu, setelah pertempuran ini, banyak kekuatan menyerah ke wilayah api tak berujung dan mencoba mencari perlindungan dari wilayah api tak berujung. Mereka semua tahu bahwa selama mereka terikat pada kapal besar wilayah api tak berujung, mereka akan mampu untuk duduk dan bersantai di dunia, dan Bing The Spirit Tribe bahkan memindahkan seluruh klan mereka ke sekitar wilayah api tak berujung, seolah-olah mereka menganggap diri mereka sebagai kekuatan tambahan dari wilayah api tak berujung. Xiao Yan tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Kali ini dia mengumpulkan puluhan miliar cairan spiritual tertinggi dari klan Mahakuno, meninggalkan setengahnya untuk wilayah api tak berujung untuk pengembangan, dan separuh sisanya digunakan untuk menyerang alam untuk dirinya sendiri. Dia sudah berada di puncak tahap awal tahap suci. Dengan bakatnya, tidak sulit untuk menerobos ke tahap tengah tahap suci. Ditambah dengan triliunan cairan spiritual tertinggi, itu hanyalah masalah waktu sebelum dia menerobos ke tahap tengah. Namun, jika dia ingin berhasil mencapai tahap akhir dari tahap suci, dia tidak dapat berhasil dengan mengisinya dengan cairan spiritual tertinggi ini. Meskipun jumlah cairan spiritual tertinggi ini cukup untuk mendorongnya ke tahap akhir dari tahap suci, budidaya tidak hanya sekedar mengumpulkan kekuatan spiritual, jika tidak, makhluk tertinggi surgawi tidak akan begitu langka di dunia ini. Untungnya, Xiao Yan memiliki persiapan lain, yaitu pil naga dan Phoenix Tianzun yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Dengan ciri-ciri pil ini, ditambah dengan triliunan cairan spiritual tertinggi, inilah satu-satunya cara baginya untuk menyerang yang suci produk. Keyakinannya terletak pada tahap selanjutnya, dan menurut perkiraan Xiao Yan, bahkan jika dia tidak berhasil menembus tahap akhir tahap suci kali ini, dia tetap tidak akan mengalami masalah untuk menembus ke puncak tahap tengah dari panggung suci. Dan dengan kemampuannya yang menyimpang untuk melintasi level dan kekuatannya di tingkat tengah Saint Grade, bahkan jika kepala dari 32 suku bergabung untuk mengepungnya, dia tidak akan memiliki rasa takut, bahkan jika suku-suku jahat berada di luar wilayah tersebut. Dapat menghasilkan sihir yang sama seperti Maha Yin dan Yang. Senjata yang terkait dengan botol itu sama. Dengan kata lain, selama Xiao Yan keluar dari pengasingan, bahkan jika Dewa Abadi dan yang lainnya tidak setuju untuk menyerang suku jahat di luar wilayah, Xiao Yan pasti akan mengalahkan suku jahat di luar wilayah sendirian. Faktanya, alasan kenapa dia menyeret mereka hanyalah untuk memudahkan dirinya sendiri. Lagi pula, cukup melelahkan untuk membantai begitu banyak suku jahat ekstrateritorial satu persatu. Berada di dalam istana raksasa yang gelap, lapisan kursi batu hitam disusun dalam dua baris. Di tengah istana raksasa, terdapat 32 singgasana hitam yang membentuk lengkungan meluas ke kedua sisi, dan di atas tahta, aliran udara hitam melonjak, dan udara hitam tetap ada, mengungkapkan niat dingin dan jahat. Bahkan jika kekuatan tertinggi surga datang ke sini, saya khawatir saya juga akan terkejut dengan nafas ini. Sama seperti istana 1000 besar di dunia 1000 besar, suku-suku jahat di luar wilayah juga memiliki organisasi serupa, yaitu istana 10.000 setan. Di antara suku-suku jahat di luar wilayah, siapapun yang kuat telah dipromosikan menjadi Kaisar Iblis memenuhi syarat untuk bergabung dengan istana 10.000 iblis. Oleh karena itu, ras jahat yang tak terhitung jumlahnya dari luar wilayah telah bangkit untuk berlatih, semuanya untuk mendapat tempat di kuil 10.000 iblis. Di aula 10.000 setan, yang berstatus tertinggi adalah pemimpin klan dari 32 suku. Namun, kali ini, kursi batu hitam yang biasanya dipenuhi kursi memiliki banyak kursi kosong. 32 anggota klan yang penting tidak memiliki kursi tersisa. Salah satu tahta telah hilang, dan itu adalah kursi yang awalnya milik Kaisar Iblis pembunuh surga. Setelah kematian Kaisar Iblis Zantian, meskipun pemimpin baru klan pedang iblis memiliki kekuatan yang cukup bagus, dia jauh lebih buruk daripada 32 pemimpin klan lainnya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak memenuhi syarat untuk berada di antara mereka dan bisa hanya mundur ke pojok. Di antara mereka, mereka sejajar dengan kelompok etnis kelas 2 di mata mereka di masa lalu. Ini adalah lingkungan persaingan yang kejam dari suku-suku jahat di luar wilayah. Meskipun Kaisar Iblis pemecah surga pernah memberikan banyak kontribusi kepada mereka, segera setelah dia meninggal, status tertinggi asli klan pedang iblis dengan cepat dicabut, kecuali ia bisa melahirkan orang suci lain.
Kaisar Iblis Surgawi tahap akhir, jika tidak akan pernah bisa kembali ke status sebelumnya. Di tengah 32 singgasana adalah Kaisar Iblis Suci yang pernah membawa masalah tanpa akhir pada Xiaoyan. Namun, api iblis aneh yang menyelimuti tubuhnya di masa lalu jauh lebih lemah karena luka di tubuhnya belum pulih sepenuhnya, mengakibatkan pelemahan. Jika bukan karena suku Iblis Suci yang dia kuasai memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara suku-suku jahat di luar wilayah, dan bahkan jika dia terluka parah, kecakapan tempurnya tidak dapat diremehkan, saya khawatir seseorang akan melakukannya, telah menantang posisinya sekarang, dan bahaya tersembunyi ini akan terjadi. Hal itu disebabkan oleh pemuda yang sendirian menyerbu suku jahat di luar wilayah beberapa waktu lalu. Xiaoyan, dia menggumamkan nama ini yang telah membawa kerugian tragis bagi suku-suku jahat di luar wilayah. Beberapa fluktuasi aneh melonjak di hati Kaisar Iblis Langit Suci sedikit ketakutan. Ketika dia pertama kali bertemu orang ini, yang terakhir hanyalah tertinggi tingkat rendah. Di mata Kaisar Iblis Suci, dia hanyalah seekor semut kecil yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati menjadi dia menerobos ke alam surgawi tertinggi, dan akhirnya menjungkir balikan suku-suku jahat di luar wilayah, dan bahkan Kaisar Iblis Pembunuh Surga pun jatuh ke tangannya. Dan kegilaan terakhirnya hampir menyebabkan Kaisar Iblis Suci jatuh ke tangan anak ini, bahkan Kaisar Iblis Suci pun masih merasa takut dan bersyukur. Untungnya, orang itu seharusnya mati tanpa tempat pemakaman sekarang, mereka mungkin benar-benar kesulitan tidur dan makan. Iblis Suci, mengapa kamu memanggil kami hari ini? Kaisar Iblis Surgawi yang duduk di sisi kiri Kaisar Iblis Surgawi bertanya, matanya seperti pusaran air. Sangat hal yang aneh adalah bahwa dia adalah pemimpin klan Iblis Surgawi, bernama Kaisar Iblis Langit Kegelapan. Meskipun dia tidak memiliki hak tertinggi untuk berbicara seperti Kaisar Iblis Surgawi Suci di antara suku-suku jahat di luar wilayah, kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan dari klan Iblis Surgawi. Kaisar Iblis Surgawi Suci, saya telah menerima berita yang dapat dipercaya bahwa orang-orang dari dunia 1000 besar mungkin akan melancarkan serangan umum terhadap kita dalam waktu dekat. Jadi saya secara khusus memanggil Anda semua untuk mendiskusikan tindakan pencegahan selanjutnya. Kaisar Iblis Sengtian berkata perlahan, sama seperti 1000 besar dunia punya cara untuk mendeteksi melihat situasi suku jahat di luar wilayah. Mereka secara alami memiliki beberapa cara untuk mempelajari beberapa informasi tentang dunia yang luas. Ada orang yang rela mengorbankan nyawanya demi kejahatan suku di luar wilayah untuk mengejar kekuasaan. Apakah orang-orang dari dunia 1000 besar itu gila? Mereka benar-benar memilih waktu ini untuk memulai perang. Begitu kata-kata ini keluar, banyak Kaisar Iblis di Istana 10.000 Iblis sedikit bersemangat bertahun-tahun yang lalu. Tujuan akhir mereka tidak berhasil, tapi bukan berarti mereka takut pada orang-orang di dunia 1000 besar. Dari segi kekuatan secara keseluruhan, mereka lebih baik daripada orang-orang di dunia 1000 besar. Mereka benar-benar ingin bertarung, apakah kita masih takut padanya? Ini adalah pendapat dari faksi perang utama. Meskipun dewa jahat mereka masih dalam keadaan tersegel, tidak ada kaisar abadi kedua di dunia. Juga beberapa iblis. Kaisar merasa sedikit khawatir tentang hal ini. Bagaimanapun, mereka telah menyebabkan banyak masalah selama periode ini. Untuk menghadapi Xiaoyan itu, mereka tidak hanya kehilangan lebih dari selusin Kaisar Iblis, tetapi bahkan Kaisar Iblis Sengtian dan yang lainnya sangat menderita. Mengenai cederanya, mungkin orang-orang di dunia mengetahui informasi ini dan memilih untuk menyerang saat ini. Kaisar Iblis Suci mengangkat tangannya untuk meredam kebisingan orang-orang di bawah. Dia hendak berbicara, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia dengan cepat melihat ke satu sisi dan melihat bahwa di sisi lain, orang yang awalnya berasal dari surga. Pembunuh Iblis Kaisar, seorang pemuda berambut hitam duduk di kursi yang seharusnya kosong. Ketika dia melihat Kaisar Iblis Sengtian menatapnya, dia juga menunjukkan senyuman dan memandang orang-orang di lapangan dengan penuh minat. Apa? Lanjutkan. Petik 2. Siapa kamu? Wajah Kaisar Iblis Kegelapan, yang masih tersenyum, tiba-tiba menjadi serius, dan Kaisar Iblis lainnya juga melihat ke arah sosok itu. Kenal orang ini. Kalau dilihat dari aura yang terpancar dari orang ini, kekuatan orang ini mungkin tidak kalah dengan mereka. Tetapi ketika mereka hendak mengambil tindakan, murid Kaisar Iblis Suci tiba-tiba menyusut, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Apakah itu kamu, Xiaoyan? Kamu belum mati. Tentu saja aku tidak tega mati. Xiaoyan mengangkat jarinya dan berkata dengan tenang, tapi kamu sangat lambat. Aku sudah lama duduk di sini,
dan sekarang kamu menyadari bahwa aku, dengan kebajikanmu, sebenarnya bisa memaksa dunia ke dalam situasi seperti itu. Sepertinya orang-orang itu benar-benar tidak berguna. Kamu, kekuatanmu, tapi dia tidak menyangka Xiao Yan akan kehilangan akal sehatnya saat ini. Yan tidak hanya aman dan sehat, tapi dia benar-benar muncul di hadapannya lagi dalam keadaan utuh. Terlebih lagi, melihatnya, sepertinya dia telah mendengarkan di sini untuk sementara, tapi tidak ada satupun dari mereka yang menyadarinya sekarang. Terima kasih, aku juga berhasil menembus kelas suci. Xiao Yan menyeringai dan berkata sambil tersenyum, untuk membalas budimu, aku datang mengunjungimu segera setelah aku menerobos. Sangat tersentuh. Orang sombong, ini bukan duniamu, dan kamu tidak akan diizinkan menjadi sombong. Kaisar Iblis Surgawi yang kekuatannya tidak kalah dengan Kaisar Iblis Pembunuh Surga meraung dengan marah. Dia belum berpartisipasi di dalamnya. Operasi sebelumnya untuk mengepung dan menekan Xiao Yan, jadi dia tidak tahu betapa sesatnya pria di depannya Great. Dia tidak akan bisa lolos dari kematian di hadapan begitu banyak Kaisar Iblis Surgawi, dan dia bertarung sendirian, dia mungkin tidak kalah darinya. Orang dewasa sedang berbicara, mengapa anak-anak menyela? Namun, tepat setelah Kaisar Iblis Surgawi tertinggi, salah satu dari 32 suku, baru saja mengucapkan kata-kata kasar, Xiao Yan menoleh dan menatapnya, lalu tubuhnya tiba-tiba api yang berkobar menyala dengan sendirinya, dan sebelum Kaisar Iblis Surgawi lainnya sempat mendukungnya, tubuh Kaisar Iblis Surgawi itu seluruhnya dilalap api, namun dalam sekejap berubah menjadi tumpukan abu. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar dapat membakar Kaisar Iblis Surgawi menjadi abu dalam sekejap, murid Kaisar Iblis Surgawi Suci tidak menyusut sedikit pun, karena bahkan dia di masa kejayaannya tidak dapat melakukan kekuatan semacam ini. Dia sudah memiliki bayangan pada Xiao Yan, tapi ini adalah rumahnya, dan di depan umum, dia secara alami tidak bisa menunjukkan demam panggung. Dia segera berteriak dengan marah, Xiao Yan, jangan melangkah terlalu jauh. Akankah itu terlalu berlebihan? Ada apa? Xiao Yan menjabat tangannya dengan lembut dan berkata, sudah kubilang sebelumnya untuk mencuci lehermu dan menungguku kembali, terutama kamu. Apakah kamu siap untuk menyerahkannya kepadaku? Petik 2. Xiao Yan, kami benar-benar tidak dapat melakukan apapun padamu sekarang, tetapi tidak mungkin kamu dapat memperoleh manfaat apapun dari kami. Kaisar Iblis Sengtian berkata dengan dingin, tidak peduli apa, mereka masih memiliki 30 Kaisar Iblis Surgawi yang kuat di sini, serta ribuan Kaisar Iblis yang kuat, tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, tidak mungkin untuk menyingkirkan mereka semua, kecuali dia telah mencapai level Kaisar Abadi. Ranah itu. Benarkah? Kamu benar-benar meremehkanku. Saat aku menjadi surga tingkat spiritual tertinggi, aku bisa membunuh semua orang di suku jahatmu di luar wilayah dan mengalahkan mereka. Sekarang, sepertimu, aku juga berada di tahap akhir tingkat suci, apakah menurutmu ancamanmu masih berarti? Kebetulan Kaisar Iblismu ada di sini, jadi aku akan mengumumkan sesuatu kepadamu. Mulai hari ini, suku jahat luar angkasamu akan menjadi sejarah. Xiao Yan mengangkat bibirnya sedikit. Dia menunjukkan senyum cerah. Ayo kita serang bersama. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Kaisar Iblis Surgawi juga berteriak dengan cepat. Orang lain mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi mereka telah menyaksikan Xiao Yan membunuh Kaisar Iblis penghancur surga dan memukuli mereka hingga terluka parah. Xiao Yan memang memiliki kemampuan ini sekarang. Jika mereka tidak mencoba yang terbaik, mereka mungkin akan melakukan apa yang mereka katakan. Meski banyak orang yang hadir merasa bahwa perintah Kaisar Iblis Sengtian agak berlebihan, namun mereka yang akrab dengan karakter Kaisar Iblis Sengtian tahu bahwa Kaisar Iblis Sengtian tidak akan pernah bercanda tentang hal seperti itu, dan segera menggunakan serangan tirani, diarahkan pada Xiao Yan yang sedang duduk di singgasana. Serangan gabungan dari 30 Kaisar Iblis Surgawi begitu kuat sehingga dapat menghancurkan dunia. Bahkan jika Kaisar Abadi datang ke sini secara langsung, dia harus bersiap untuk itu. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Surgawi yakin bahwa langkah ini bisa pasti menghancurkan Xiao Yan akan tinggal di sini selamanya, dan dia bisa terluka parah apapun yang terjadi. Namun, tepat ketika serangan itu hendak mengenai Xiao Yan, Kaisar Iblis Sengtian tiba-tiba menyadari beberapa fluktuasi aneh di seluruh ruang istana 10.000 iblis. Kemudian, serangan yang mereka luncurkan secara misterius menghilang di tempatnya. Sebelum mereka bisa mengetahuinya apa yang terjadi, serangkaian jeritan melengking tiba-tiba terdengar, tetapi Kaisar Iblis lainnya tiba-tiba diliputi oleh serangan yang hebat.
Fluktuasi serangan itu persis seperti yang mereka kirimkan sebelumnya. Meskipun mereka yang telah memasuki alam Kaisar Iblis memiliki kekuatan yang sebanding dengan yang tertinggi surgawi, menghadapi serangan gabungan dari 30 tertinggi surgawi tingkat suci, kecuali mereka semua sesat Xiaoyan, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Putaran serangan Kaisar Iblis Sengtian dan yang lainnya tidak hanya tidak menyebabkan kerugian apapun pada Xiaoyan, tetapi juga berdampak parah pada sekutunya sendiri. Adegan konyol ini terjadi di depan mata semua orang. Kaisar bertanya-tanya apakah dia masih dalam mimpi. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Iblis Suci terkejut. Pergerakan luar angkasa bukanlah apa-apa bagi mereka, tetapi hampir tidak mungkin untuk menghindari begitu banyak serangan sekaligus fluktuasi spasial. Bagaimana Xiaoyan melakukannya? Faktanya, meskipun kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat sekarang, dan dia memiliki kekuatan untuk melawan 30 Kaisar Iblis sendirian, dia tidak mampu menahan serangan begitu banyak orang pada saat yang sama, dan dia tidak melakukannya menggunakan kemampuan ruang, tetapi kemampuan waktu. Saat kekuatan Xiaoyan meningkat, efek jimat leluhur waktu menjadi semakin kuat. Ketika Kaisar Iblis Sengtian dan yang lainnya melancarkan serangan, mereka menggunakan jimat leluhur waktu untuk menghentikan waktu di sekitarnya, lalu membuka makam langit untuk menahan serangan tersebut. Ketika waktu kembali normal, mereka membuka pintu keluar makam langit dan mengaturnya. Pemandangan yang nampaknya aneh ini tercipta di langit di atas Kaisar Iblis lainnya. Dalam keadaan normal, mustahil bagi Xiaoyan untuk menempatkan serangan Kaisar Iblis Sengtian dan yang lainnya ke dalam makam langit, tetapi di bawah efek aneh dari jimat leluhur waktu, energi itu menjadi objek statis dan dapat dipindahkan sesuka hati. Mengapa Kaisar Iblis Sengtian baru saja menyadari fluktuasi aneh di ruang istana 10.000 iblis? Faktanya, mustahil bagi seseorang yang belum mencapai level Kaisar Iblis Sengtian untuk menyadari fenomena ini. Oke, orang-orang lainnya telah ditangani. Giliranmu selanjutnya. Xiaoyan dengan lembut bertepuk tangan. Saat berikutnya, celah di ruang itu tiba-tiba terbuka, dan sosok-sosok muncul darinya. Pemimpinnya adalah Qin Tian, Raja Pembunuh Iblis dari Istana Daqian, diikuti oleh pedang suci berbaju biru dan Dewa Abadi. Tidak hanya itu, tetapi juga para tetua tertinggi dan kepala klan dari ras kuno lainnya sebagai orang suci tertinggi dari ras binatang ilahi. Muncul di antara mereka, meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebaik suku-suku jahat di luar wilayah, jumlah mereka jauh lebih besar daripada suku-suku jahat di luar wilayah. Kali ini, untuk sepenuhnya memusnahkan suku-suku jahat di luar wilayah, pihak dunia 1000 besar telah benar-benar keluar dengan kekuatan penuh. Barisan ini tidak kalah dengan istana 10.000 iblis, yang hanya memiliki 30 Kaisar Iblis yang tersisa. Terlebih lagi, ini tidak masuk hitungan. Dalam kasus Xiaoyan, begitu Xiaoyan bergabung di medan perang, tidak akan ada ketegangan tentang hasil pertempuran ini. Sialan, ketika Kaisar Iblis Suci melihat Dewa Abadi dan yang lainnya, hatinya perlahan-lahan tenggelam. Dia juga memiliki perasaan tertentu terhadap pembangkit tenaga listrik puncak di dunia saat ini. Jadi saya secara alami mengenali siapa orang-orang di depan saya ini. Kekuatan orang-orang di depan saya ini semuanya berada di level Saint Grade Heavenly Supreme. Beberapa dari mereka bahkan berada di tahap akhir Saint Grade, tidak lebih buruk dari istana 10.000 setan mereka. Jika dia berada di masa jayanya, tanpa Xiaoyan, dia mungkin tidak takut pada orang-orang ini, tetapi sekarang lukanya belum pulih, bahkan tanpa kehadiran Xiaoyan, akan sulit untuk mengalahkan mereka, apalagi dia tidak melakukannya, percaya pada Xiaoyan. Orang itu yang hanya akan duduk di sana dan menonton pertunjukan dan tidak melakukan apapun. Faktanya, suku jahat luar bumi mereka awalnya mengubur tangan rahasia di dunia untuk membantu dewa jahat membuka segel di masa depan. Itu adalah benih iblis batin yang ditanam di Qin Tian, diringankan sampai batas tertentu. Tekanan, tetapi mudah untuk mati. Pemimpin klan iblis batin yang dapat mengaktifkan benih iblis batin adalah Kaisar Iblis yang baru saja dibunuh oleh Xiaoyan, yang juga menyebabkan kehancuran langsung tangan rahasia ini. Berbeda dari ekspresi buruk Kaisar Iblis Suci, Master Pedang berkemeja biru dan orang lain yang datang melalui celah luar angkasa sangat bersemangat. Mereka bisa merasakan keadaan lesu Kaisar Iblis ini saat ini, akan ada konsekuensi yang besar. Oleh karena itu, tanpa perintah Xiaoyan, mereka mengambil tindakan tegas dan menerkam Kaisar Iblis Surgawi itu. Para ahli pedang berkemeja hijau dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga segera setelah mereka bergerak, tanpa ada niat untuk menahan diri. Bagaimanapun,
Ini adalah rumah dari suku asing yang jahat, kemungkinan besar akan menarik pengepungan dari suku asing jahat lainnya. Dalam hal ini, meskipun mereka adalah orang suci tertinggi, mereka akan merasa pusing, jadi mereka akan memilih untuk menghadapi lawan mereka secepat mungkin. Kaisar Iblis Sentian dan yang lainnya jelas memahami hal ini, jadi mereka mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Master Pedang berkemeja biru dan yang lainnya sambil dengan cepat mengirimkan sinyal bantuan. Sementara Dewa Abadi dan yang lainnya bertarung mati-matian, dia juga dengan cepat berpindah ke antara kerumunan, melancarkan serangan dari waktu ke waktu. Dengan kekuatannya saat ini, dia jauh lebih unggul dari Kaisar Iblis Surgawi ini, dan dengan serangan rahasia, tidak ada yang bisa bereaksi. Pada dasarnya setiap kali dia bergerak, dia dapat membunuh Kaisar Iblis Surgawi di tempat, bahkan orang kuat seperti Kaisar Iblis Langit Gelap terluka parah di tempat hanya dalam satu putaran di tangan Xiao Yan. Bagi dunia yang luas, ancaman terbesar bagi suku-suku jahat di luar wilayah, selain dewa jahat surgawi yang masih dalam keadaan tersegel, adalah kepala dari 32 suku ini. 32 suku Kaisar Iblis Surgawi yang tersisa dibunuh satu demi satu seolah-olah mereka dihancurkan, dan pada akhirnya hanya beberapa Kaisar Iblis Surgawi suci yang tersisa berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri. Bahkan Dewa Abadi dan yang lainnya tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan semudah itu. Dalam imajinasi mereka, ini awalnya adalah pertempuran yang sangat sulit antara naga dan harimau, tetapi mereka tidak menyangka bahwa adegan itu akan menjadi hanya sepihak, dan semua ini harus dikaitkan dengan Yu adalah anak laki-laki berambut hitam termuda di ruangan itu. Segera, di bawah pengepungan Dewa Abadi dan Master Pedang Baju Biru, Kaisar Iblis Sentian yang terluka parah secara bertahap menjadi tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia melihat ke arah Xiao Yan di tengah medan perang dan meraung dengan enggan, "Xiao Yan, aku tidak mau membiarkan rencana yang telah direncanakan klan Sainku selama puluhan ribu tahun dirusak olehmu." Saat Kaisar Iblis Suci meraung, Xiao Yan muncul di depannya dalam sekejap. Telapak tangan ramping dengan mudah menembus hatinya dan mengeluarkan api iblis suci dari tubuhnya. "Jika kamu ingin mati, matilah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Karena kamu tidak mau, maka aku akan membantumu, harus berterima kasih padaku dengan benar setelah kamu masuk neraka." "Ya Tuhan, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Kaisar Iblis Sentian menatap Xiao Yan dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia pergi." Xiao Yan tersenyum tipis. Dia secara alami tahu siapa Dewa Kaisar Iblis Sentian. Meskipun orang itu masih disegel, Kaisar Iblis Sentian jelas tidak tertarik pada dewa itu. Tian Xiesen memiliki kepercayaan diri yang besar. Jika ini masalahnya, maka dia akan menjadi orang baik dan melakukannya sampai akhir untuk membantunya menghentikan pemikiran ini. Tidak akan lama lagi dia akan turun menemanimu. Aku tidak peduli dari mana kalian berasal, tapi karena kamu telah menyinggung perasaanku, bersiaplah untuk dihancurkan. Saat kalimat terakhir jatuh, tubuh Kaisar Iblis Suci juga berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Melihat pemimpin suku jahat di luar wilayah itu dengan mudah dimusnahkan di tangan Xiao Yan, Dewa Abadi dan yang lainnya dipenuhi dengan emosi sejenak, tetapi segera mereka digantikan oleh ledakan ekstasi. 10.000 setan Kaisar Iblis di istana ini adalah pemimpin dari suku-suku jahat utama. Sekarang mereka telah dilenyapkan, ini juga berarti bahwa suku-suku jahat di luar wilayah sekarang tidak memiliki pemimpin, dan dunia dapat tenang mulai sekarang. Semuanya, meskipun anggota suku jahat tingkat tinggi di luar wilayah telah dilenyapkan, seperti kata pepatah, serangga kelabang tidak akan mati meskipun sudah mati. Suku jahat yang tersisa masih merupakan kekuatan yang kuat. Jika ada lebih banyak suku jahat di luar wilayah, jika monster jenius muncul dan mengintegrasikan kekuatan ini, itu akan menjadi masalah besar. Anda harus mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan mereka dengan cepat. Saat semua orang senang, Xiao Yan menuangkan sepanci tanpa ampun. Itu air dingin menenangkan mereka. Dewa Abadi dan yang lainnya juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka secara alami tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan adalah benar. Mereka tidak akan melepaskan satu-satunya kesempatan dalam puluhan ribu tahun ini untuk memusnahkan semua ras jahat di luar wilayah dengan sia-sia, jadi masuklah. Setelah Xiao Yan mengingatkan mereka, mereka segera kembali mengerahkan pasukannya dan mulai menyerang wilayah yang telah diduduki oleh suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Seperti yang dikatakan Xiao Yan, suku-suku jahat di luar wilayah saat ini masih belum lemah. Jika mereka saling berhadapan secara langsung,
pihak dunia seribu besar masih memiliki peluang kecil untuk menang. Namun, karena Kaisar Iblis yang kuat telah dikalahkan oleh Xiao Yan, selama Tian Zizun bergabung di medan perang, situasinya akan menjadi buruk. Itu hanya sepihak, suku-suku jahat di luar wilayah terus dipukul mundur, dan tanah yang telah diserang dan tercemar juga direbut kembali satu demi satu. Namun, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Dia mengambil pujian terbesar atas pengepungan istana 10.000 iblis kali ini. Adapun masalah lainnya, diserahkan kepada Master Pedang berkemeja biru untuk diselesaikan. Wilayah api tak berujung juga mengirimkan tim pasukan An untuk berpartisipasi dalam serangan balik, tetapi Xiao Yan sendiri tidak pernah muncul lagi. Hal pertama yang dia lakukan setelah kembali ke alam api tak berujung adalah mulai memurnikan api iblis suci. Kekuatan api ini bahkan lebih kuat daripada api spiritual langit terbakar. Dapat dilihat bahwa Kaisar Iblis Suci ada di jalurnya api. Sungguh pencapaian yang luar biasa, tapi sekarang yang dia lakukan hanyalah membuat gaun pengantin Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan memurnikan api Iblis Suci, pengepungan dunia seribu besar terhadap ras jahat di luar wilayah telah berakhir. Tentara yang dikalahkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Istana Seribu Besar sebuah tim telah dibentuk untuk mencari jejak mereka di berbagai pesawat. Adapun pesawat dan benua yang dipulihkan tersebut, karena telah lama diserang oleh suku-suku jahat dari luar wilayah, seluruh pesawat telah dicemari oleh roh jahat. Oleh karena itu, untuk saat ini masih tidak dapat dihuni. Untuk mengatasi masalah ini, Seribu Dunia juga mengirimkan banyak Tuhan Yang Maha Esa, gunakan kekuatan spiritualmu siang dan malam untuk memurnikan energi iblis ini. Dengan berjalannya waktu, kamu akan dapat mengembalikannya ke penampilan aslinya. Semua orang mengira bencana iblis yang melanda dunia selama puluhan ribu tahun akhirnya berakhir. Istana Dakian bahkan mengadakan pesta perayaan, mengundang semua negara adidaya yang berpartisipasi dalam pengepungan untuk merayakannya. Sebuah kecelakaan terjadi secara tiba-tiba saat mereka sedang paling bahagia. Tanah di perbukitan hutan belantara utara tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, pilar energi iblis yang sangat besar naik ke langit. Di pilar cahaya, kekuatan iblis yang tak terlukiskan mengamuk, dan kekuatan mengerikan itu menekan, bahkan para dewa abadi yang dulunya adalah dewa abadi, di tahap akhir Saint Great merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Apa itu? Penguasa surgawi yang tak terhitung jumlahnya buru-buru bergegas menuju perbukitan hutan belantara utara, hanya untuk melihat bayangan buram perlahan muncul dari antara pilar-pilar sihir. Meskipun mereka berjauhan, bayangan di tubuhnya adalah momentum itu membuat semua orang kuat hadir mengecilkan pupil mereka. Selama lebih dari 40.000 tahun, saya akhirnya melihat terang hari lagi. Dalam energi iblis, ledakan tawa liar tiba-tiba bergema. Hanya dengan satu suara, langit di atas benua sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya ditutupi oleh awan hitam pada saat yang sama. Terselubung, bahkan cahaya matahari pun tertutup seluruhnya. Pada saat energi iblis menyapu, semua makhluk di dunia mengangkat kepala dan melihat ke arah perbukitan Wastelen Utara dengan panik. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, langit dan bumi masih ada. Ketika warna mereka berubah, mereka semua merasakan ketakutan yang berasal dari lubuk hati mereka yang terdalam, bahkan yang terkuat di langit pun tidak terkecuali. Itu, dewa jahat. Bagaimana ini mungkin? Melihat sosok gelap yang tampak seperti iblis penghancur dunia, dewa abadi yang seharusnya tinggal di perbukitan hutan belantara utara berkata dengan tidak percaya jelas tersegel dalam seribu besar. Dalam formasi transformasi iblis, hanya perlu beberapa ratus tahun untuk melenyapkannya sepenuhnya, tapi sekarang telah menembus. Ketika mereka melihat sosok dewa iblis berdiri di antara langit dan bumi, bahkan orang kuat seperti dewa abadi dan Master Pedang Baju Biru menunjukkan ketakutan di mata mereka. Perang di zaman kuno, bahkan jika beberapa penguasa surgawi tingkat suci bergabung, mereka bukanlah tandingannya. Pada awalnya, jika tidak ada Kaisar Abadi, saya khawatir dunia besar sudah lama ditaklukkan olehnya. Namun, meski begitu, Kaisar Abadi hanya berhasil menyegel dewa jahat dengan mengorbankan nyawanya sendiri, memungkinkan Great Thousand World untuk mewujudkan kedamaian selama lebih dari 40.000 tahun, namun tak disangka, kedamaian ini hancur ketika mereka meraih kemenangan besar. Apa yang terjadi? Segelnya tidak lepas, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan pada arah transformasi seribu iblis. Bagaimana dewa jahat surgawi keluar? Kata dewa abadi dengan enggan. Dewa jahat surgawi, keluarga penjaga makam mereka menjaga perbukitan hutan belantara utara. Hal ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun,
tetapi mengapa sesuatu terjadi padahal seharusnya tidak terjadi? Sekarang semuanya sudah seperti ini, tidak ada gunanya membicarakannya lagi. Pada akhirnya, Qin Tian adalah orang pertama yang bereaksi. Dia melihat sosok Dewa Iblis di langit dan berkata perlahan, itu dewa jahat baru saja membuka segelnya, dan kekuatannya pasti tidak sekuat di masa kejayaannya. Qian Sheng, jika kita mencoba yang terbaik, kita mungkin tidak bisa mempertahankannya. Mendengar ini, Dewa Abadi dan yang lainnya juga merasa segar. Memang, tidak peduli apa, mereka adalah kekuatan terkuat di dunia. Hanya mereka yang bisa menghentikan dewa jahat, dan mereka baru saja memusnahkan ras jahat di luar wilayah. Sangat mustahil bagi dewa jahat untuk membiarkan mereka pergi. Dalam hal ini, mereka sebaiknya bertarung bersama, jika tidak, seluruh dunia akan menghadapi bencana. Di bawah kepemimpinan Qin Tian, kekuatan tertinggi surga, dipimpin oleh Master Pedang berbaju biru dan Dewa Abadi, semuanya mengambil tindakan pada saat yang sama. Saat kekuatan spiritual mereka melonjak, mereka memadat menjadi serangan yang kuat dan menyerang dengan ganas sinar cahaya iblis. Menghadapi lawan setingkat Tian Xiesen, mereka tidak berani melakukan reservasi apapun, jadi mereka berusaha sekuat tenaga saat mengambil tindakan, dan momentumnya sangat menakutkan. Dunia saat ini jauh lebih lemah daripada di zaman kuno. Menghadapi serangan Qin Tian dan yang lainnya, sebuah telapak tangan terentang dari sinar cahaya iblis, dan telapak tangan itu bergerak dengan lembut. Memegangnya, serangan yang menggabungkan hampir semua pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia terhenti di tempatnya, dan akhirnya hancur di tempatnya. Melihat pemandangan ini, murid dari Dewa Abadi dan yang lainnya juga sedikit menyusut, meskipun mereka telah lama menduga bahwa dewa jahat itu sangat menakutkan, mereka tidak menyangka bahwa kekuatannya akan begitu kuat periode. Dengan reputasi yang begitu kuat, kekuatan ini jauh lebih unggul dari mereka, para orang suci tertinggi. Sementara semua orang ketakutan, sinar cahaya iblis juga perlahan meredup, dan kemudian, sesosok muncul di depan mereka. Tanpa diduga, penampilan dewa jahat itu tidak begitu kejam, melainkan sangat. Dia tampan, tapi apa bedanya dari orang biasa adalah selain mata biasa, ada 3 mata jahat di wajahnya. Kelima mata ini semuanya terbuka, namun tidak ada warna putih pada pupilnya, melainkan warna hitam murni, yang terlihat cukup aneh. Dewa jahat bermata 5, bagaimana mungkin? Dewa Abadi gemetar dan berkata, ketika Kaisar Abadi bertarung dengannya, dia hanya membuka keempat matanya. Sekarang dia baru saja membuka segelnya, bagaimana dia bisa membuka matanya? 5 mata. Mendengar ini, semua orang terkejut. Dewa Abadi adalah orang yang paling mengetahui perang. Tentu saja, mereka tidak akan meragukan keaslian kalimat ini. Tapi bukankah ini berarti kekuatan dewa jahat ini adalah dibandingkan dengan zaman dahulu? Masih ingin menjadi tirani. Tapi masuk akal jika dia telah disegel oleh Kaisar Abadi selama puluhan ribu tahun terakhir, kekuatannya telah dikonsumsi oleh kekuatan formasi iblis Dakian Segel, kekuatannya seharusnya tidak ditingkatkan sama sekali, tapi harusnya melemah banyak. Itu benar, tapi apa yang terjadi sekarang? Itu bukan dewa jahat bermata 5. Tian Xiesen menyeringai dan berkata sambil tersenyum, aku masih lebih suka. Kamu memanggilku, dewa jahat bermata 9. Saya lebih suka Anda memanggil saya dewa jahat bermata 9. Begitu dia selesai berbicara, mata jahat lainnya muncul di hati dan perut dewa jahat pada saat yang sama, telapak tangannya pun perlahan membukanya, ternyata ada bola mata hitam di telapak tangannya. Yang lebih mengecewakan lagi, keempat mata yang baru muncul ini juga dalam keadaan terbuka. Ketika 9 mata ini muncul pada saat yang sama, semua orang dapat merasakan bahwa semua bidang di seluruh dunia sedikit gemetar, seolah-olah mereka takut akan keberadaan dewa jahat, dan yang di bawah The Northern Wastelen Hills menunjukkan tanda-tanda kehancuran di bawah kekuatan iblis yang sangat besar ini. Melihat ekspresi putus asa di wajah Dewa Abadi dan yang lainnya, dewa jahat jelas sangat puas. Kemudian dia menoleh dan melihat ke dalam perbukitan Desolate Utara. Dia tahu bahwa dewa asli masih tersembunyi di sini. Sisa-sisa Kaisar Agung, dan sebagai area yang telah disegel selama puluhan ribu tahun, dia juga sangat tidak menyukai tempat ini. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan setelah membuka segelnya adalah menghapus perbukitan Wastelen Utara. Hentikan dia. Melihat Dewa Tianxie ingin menghancurkan seluruh perbukitan hutan belantara utara,
Qin Tian menekan rasa takut jauh di dalam hatinya dan segera berteriak. Hanya dengan sekali pandang, kekuatan spiritual yang mengalir deras di tubuh mereka langsung membeku. Sekelompok pengacau juga ingin menghentikan saya, tapi saya cukup penasaran. Dengan kekuatan Anda benar-benar dapat memaksa orang-orang dari klan kami ke titik ini. Saat Dewa Surga berbicara, dia mengulurkan jarinya dan menyentuh udara sedikit lebih terang, dan energi iblis gelap berubah menjadi lonjakan berputar berkecepatan tinggi dalam sekejap. Saat jari-jarinya menjentikkan, energi itu dengan cepat melesat ke bawah. Meskipun lonjakan hitam pekat itu sangat kecil, energi iblis yang melekat padanya cukup untuk menghancurkan semua penguasa surgawi di lapangan. Belum lagi Dewa Abadi dan yang lainnya tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual mereka saat ini, jadi saya hanya bisa melihat lonjakan datang di depan saya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, pada saat ini, nyala api cemerlang yang tak berujung tiba-tiba menyapu dari langit yang jauh. Nyala api yang tampak cemerlang itu sangat mendominasi. Bahkan energi iblis gelap Doseng yang menutupi seluruh langit terbakar habis di bawah nyala api. Ketika semua orang terkejut, penguasa hitam yang berat itu seperti meteor yang terbakar, menembus ruang angkasa dan menghantam paku hitam itu. Saat nyala api melonjak, ia melepaskan suhu yang sangat panas, dan tongkat itu cukup untuk paku hitam yang membuat Sky Supremes yang tak terhitung jumlahnya merasa putus asa meledak selama dampak ini. Itu yang berasal dari wilayah api tak berujung. Kemunculan penguasa hitam berat membuat semua orang di tempat tersebut menunjukkan ekspresi terkejut. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat langit perbukitan hutan belantara utara di atas, sesosok tubuh kurus berjalan perlahan ke arahnya. Dengan sedikit gerakan telapak tangannya, penguasa hitam berat yang awalnya bertabrakan dengan paku hitam itu terbang kembali dan jatuh ke tangannya lagi. "Siapa kamu?" Dewa Tianxie melihat kemunculan tiba-tiba Xiao Yan dan sedikit mengernyit. Dilihat dari auranya, fluktuasi energi spiritual Xiao Yan tidak jauh berbeda dari Dewa Abadi dan lainnya, dan bahkan mungkin lebih lemah. Satu hal, tetapi jika itu hanya orang suci biasa di tahap akhir, mustahil untuk memblokir serangannya. "Kaisar Iblis, Xiao Yan." Sebuah suara polos terdengar dari langit dan bumi, dan kemudian api yang berkobar berubah menjadi lautan api dan meraung, dan bersentuhan dengan energi iblis yang mengelilingi dewa jahat, membentuk rezim separatis yang sangat aneh di udara. Dengan kekuatan seperti itu, sepertinya dia benar-benar bisa bersaing dengan dewa jahat bermata 9 ini. Kaisar Iblis. Mendengar perkenalan diri Xiao Yan, dewa jahat surgawi mencibir. Suku jahat di luar wilayah mereka memiliki gelar yang disebut Kaisar Iblis. Tanpa diduga, ada seseorang dengan nama yang mirip di dunia, hanya kamu, ada dia memenuhi syarat untuk disebut Kaisar Iblis. Saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat, tetapi saya telah membunuh semua yang lain dengan nama ini. Xiao Yan perlahan membuka telapak tangannya, dan kemudian nyala api putih aneh datang darinya. Telapak tangannya terangkat, dan akhirnya menempel di ujung jarinya, seperti peri yang menari. Melihat pemandangan ini, Tianxie Shen pun mengembunkan matanya, karena nyala api ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Apakah ini api iblis suci? Sepertinya orang iblis suci itu mati di tanganmu. Bukan hanya dia, sebagian besar kaisar iblis dari suku jahatmu di luar wilayah dibunuh olehku. Adapun yang lainnya, aku yang memimpin dan membunuh mereka. Xiao Yan berkata dengan tenang, hal yang sama berlaku untukmu. Aku berjanji kaisar iblis surga suci orang itu akan mengirimmu turun untuk menemani mereka. Orang sombong. Dewa Tianxie melangkah maju, dan energi iblis yang tak terbatas menyebar, membawa tekanan tanpa akhir kepada Tuhan Yang Maha Esa di bawah. Tidak peduli apa, aku belum pernah memasuki ranah itu. Dalam hal ini, kamu tidak memiliki kemampuan untuk bersaing denganku. Petik 2. Jika aku benar-benar memasuki ranah itu, aku akan mengikuti keinginanmu, kan? Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya, jalan. Apa maksudmu dengan ini? Tianxie Shen menahan senyum di wajahnya dan bertanya dengan dingin. Apakah kamu ingin aku lebih jelasnya? Jika aku tidak salah, dewa jahat yang asli pasti sudah lama mati. Dewa jahat bermata 9 yang muncul di hadapan kita sekarang hanyalah penyamaran yang kamu pinjam dari tubuhnya. Yan mengucapkan kata demi kata, kehendak dunia. Dia juga telah melihat arah transformasi 1000 besar yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi. Memang seperti yang dikatakan oleh Dewa Abadi, ia memiliki kekuatan untuk menyegel dan melenyapkan dewa-dewa jahat, tapi sekarang,
suku-suku jahat luar angkasa yang dapat mengganggu atau menghancurkan arai transformasi 1000 setan besar semuanya telah dimusnahkan oleh Xiao Yan dan yang lainnya. Bahkan jika ada beberapa ikan yang masih hidup, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendekat arai transformasi 1000 setan besar, apalagi menghancurkannya. Masuk akal bahwa dewa jahat surgawi tidak mungkin membuka segelnya, tetapi dewa jahat surgawi tidak hanya melepaskan segelnya tanpa menghancurkan arai transformasi 1000 setan besar, dia juga kembali ke kondisi puncaknya, saat segelnya rusak. Dalam kesan Xiao Yan, satu-satunya orang di dunia saat ini yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini adalah kehendak misterius dunia. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Xiao Yan, yang pernah berhubungan dengannya, tahu betul bahwa ini kehendak dunia memiliki kesadarannya sendiri. Meskipun telah membantunya di masa lalu, Xiao Yan tidak akan terbebas dari kecurigaannya. Namun, Xiao Yan hanya menebak-nebak pada awalnya, dan tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa dewa jahat ada hubungannya dengan kehendak dunia. Baru kemudian orang ini secara pribadi mengatakan itu hanya dengan mencapai level itu bisakah dia menandinginya. Xiao Yan benar-benar yakin bahwa dewa jahat di depannya adalah dewa jahat. Seperti yang diharapkan, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Setelah Xiao Yan mengungkapkan identitasnya, Dewa Tianxie juga menghela nafas tak berdaya sudah dimusnahkan, dan setelah kesadarannya hilang, kehendak dunia memanfaatkannya dan menempati tubuh makhluk paling kuat dalam sejarah dunia ini, menggunakannya sebagai tubuh untuk turun ke dunia. Itu benar-benar kamu. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Hanya dewa jahat bermata 9 yang sangat menakutkan, dan orang ini adalah tubuh kehendak dunia dan dapat memobilisasi kekuatan dunia, kamu akan mendapat masalah. Dia adalah musuh seluruh dunia, tapi Xiao Yan masih belum tahu apa tujuan orang ini. Apakah menurutmu itu aneh? Aku jelas telah membantumu sebelumnya, tapi sekarang aku berbalik melawanmu. Tianxie Shen sepertinya melihat keraguan di hati Xiao Yan, dan berkata perlahan, memang, antara aku dan kamu kapan kita pertama kali bertemu, saya tidak punya niat untuk menyakiti Anda, dan bantuan yang saya berikan kepada Anda tulus, karena saya berharap Anda dapat membantu saya memecahkan bahaya tersembunyi dari suku-suku jahat di luar wilayah. Kata-kata kehendak dunia tidak berbohong. Pada awalnya, karena ketidakteraturan takdirnya, dia sangat khawatir tentang masa depannya, dan bahkan menaruh semua harapannya pada Xiao Yan. Lagi pula, jika suku jahat di luar wilayah dibiarkan menang, akhir hidupnya pasti akan sangat menyedihkan. Namun, pada saat itu, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan benar-benar melenyapkan suku jahat di luar wilayah itu begitu cepat. Apakah dia menemukan pertanyaan besar? Saya telah melihat semua yang telah Anda lakukan selama periode ini. Anda telah melakukannya dengan sangat baik, tetapi ini juga masalahnya, karena Anda sangat luar biasa sehingga di luar kendali saya. Dengan kualifikasi Anda, itu tidak akan terjadi. Butuh waktu lama bagimu untuk mencapai level yang sebanding dengan dewa jahat yang maha kuasa. Namun, kamu tidak berada dalam aturan dunia dan aku tidak dapat membatasimu. Ini berarti bahwa pada saat itu, jika kamu ingin melakukan sesuatu padaku, aku tidak punya pilihan sama sekali. Dan kamu pasti akan melakukan itu. Wild Will menatap langsung ke arah Xiao Yan dan berkata, karena kekuatanku akan membuatmu lebih kuat, jadi selama kamu mengetahui hal ini, kamu pasti akan melakukan itu. Kamu tidak akan membiarkanku pergi, dan pada saat itu, kamu akan lebih menakutkan daripada dewa jahat. Jadi, dalam analisis terakhir, hanya saja kamu memiliki pencapaian yang luar biasa. Xiao Yan mengangguk. Sekarang semuanya telah terjadi, dia akhirnya merasa seperti itu. Dia memahami motif orang ini, namun, kamu juga harus memahami karakterku. Karena kamu telah memilih untuk menjadi musuhku, maka aku akan mengubah hal-hal yang paling kamu khawatirkan menjadi fakta. Jelas di dalam hatinya bahwa orang ini berkata itu benar. Bahkan jika orang ini tidak mengambil tindakan terlebih dahulu, hal pertama yang akan dia lakukan setelah memurnikan api iblis suci adalah menemukan cara untuk melahap dewa jahat yang terperangkap di dalam iblis dakian arai transformasi. Jika saat itu tiba, jika dia benar-benar mengetahui bahwa keinginan dunia dapat membuatnya lebih kuat, maka dia pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikan keinginan dunia. Jika kamu berlatih 10 tahun lagi, aku memang akan mewaspadaimu, tapi sekarang, kamu tidak memenuhi syarat, Tianxie Shen berkata dengan dingin. Saat kata-katanya jatuh,
miliaran energi iblis keluar, dan akhirnya dia berada di api ringan pisau tajam yang berputar berkecepatan tinggi berkumpul di depannya dan menukik ke arah Xiaoyan. Kecepatan bilah cakramnya sangat cepat, dan kekuatan pemotongannya sangat luar biasa. Kemanapun ia melewatinya, sepertinya seluruh dunia akan terbelah. Namun, Xiaoyan bisa melihat energi iblis melilitnya. Itu hanyalah kekuatan spiritual, dan postur ini hanyalah penampakan yang sengaja disamarkan atas kehendak dunia. Lagi pula, orang lain tidak mendengar percakapan mereka sebelumnya, jadi Dewa Abadi dan yang lainnya tidak tahu bahwa Dewa Jahat ini sebenarnya adalah inkarnasi dari kehendak dunia. Mereka tidak ingin masalah ini diketahui orang-orang dunia, karena hal itu akan sangat merusak rasa hormat dan kerinduan semua orang terhadapnya. Menghadapi serangan Tian Xie-Shen, Xiaoyan mencibir. Dia mengepalkan kelima jarinya dan meninju bagian depan dengan keras. Kemudian, serangkaian garis ajaib muncul dengan cepat 1 juta. Saat kekuatannya terus meningkat, jumlah pola sihir yang dapat dipadatkan oleh tubuh iblis kekosongan tanpa ember Xiaoyan juga meningkat. Namun, setelah dia menerobos ke tingkat suci, dia jarang mengungkapkan hal ini, yang diam-diam memperhatikannya, tidak pernah menyangka kekuatan fisiknya akan mencapai sejauh itu. Jutaan pola sihir terbang pada saat yang sama, menyatu menjadi naga berdarah ganas di udara. Di bawah kendali Xiaoyan, ia bertabrakan dengan keras dengan bilah cakram dunia, dan retakan ruang gelap hampir menutupi separuh langit dunia, membuat orang bergidik. Saat energi dari kedua serangan tersebut menghilang, Xiaoyan dan kedua sosok itu perlahan muncul. Tian Xie-Shen masih terlihat tenang, dan tidak ada perbedaan antara auranya dan sebelum serangan pucat, dan bahkan napasnya sedikit tergesa-gesa. Tampaknya dalam konfrontasi ini, Dewa Jahat lebih unggul. Aku tidak menyangka kamu bisa menangkap seranganku dengan budidaya suci tahap akhirmu. Aku benar-benar meremehkanmu. Namun, menurutku kamu bisa melihat jarak di antara kita, kan? Serangan biasaku jika kamu memukulku, kamu harus melawan dengan seluruh kekuatanmu. Jika kamu terus bertarung, kamu pasti akan kalah. Melihat Xiaoyan, yang auranya sepertinya menjadi jauh lebih rendah, Tian Xie-Shen juga memiliki senyuman di wajahnya dan berkata perlahan. Karena kamu mengusir suku-suku jahat di luar wilayah untukku, aku tidak akan mempermalukanmu. Kamu hanya perlu santai dan biarkan aku meninggalkan jejak kekuatan dunia di tubuhmu. Kamu masih bisa mendominasi dunia. Aku tidak akan terus mempermalukanmu, bagaimana dengan itu? Faktanya, jika Xiaoyan tidak ditolak oleh seluruh dunia, dia tidak perlu melakukan ini. Bagaimanapun, kultivasi normal, hingga tahap akhir, harus mengandalkan kekuatannya untuk menerobos dengan cara ini. Betapapun kuatnya orang itu, tidak mungkin mereka melukai dirinya sendiri, karena kekuatan mereka sendiri berasal dari diri mereka sendiri. Tapi Xiaoyan berbeda, dia ditolak oleh dunia, meskipun hal itu menghalanginya untuk mengembangkan badan hukum tertinggi. Hal itu juga mencegahnya untuk dikendalikan oleh keinginan dunia, sama seperti mereka yang menyerbu dari dunia lain. Dewa Jahat sudah cukup untuk mengikisnya sepenuhnya, dan apa yang akan dilakukan Xiaoyan hanya akan menjadi lebih buruk. Kalau begitu, hidup dan matiku akan bergantung pada pikiranmu, kan? Saat keberadaan lain muncul di dunia yang bisa merasakan kekuatanmu, kamu juga bisa mengolahnya untuk menghancurkanku. Itu benar-benar angan-angan. Xiaoyan menghela nafas panjang, lalu tersenyum dan berkata, tapi sepertinya kamu bahagia terlalu dini, kan? Mendengar ini, senyuman di wajah Dewa Jahat Tian juga memudar. Dia hendak melanjutkan mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dengan cepat mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat di atas, seluruh awan hitam yang awalnya direndam dalam energi iblis tiba-tiba bergulung dengan keras, dan samar-samar terlihat ada sesuatu yang lahir di dalamnya. Itu, sebelum Dewa Tianxie bisa bereaksi, guntur hitam dan putih merobek lapisan awan hitam, jatuh dari langit, dan menghantam Dewa Tianxie yang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pria super kuat, yang kekuatannya jauh melebihi orang suci, akan dirobohkan di tempat. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan, saat menerima serangan penuh dari Dewa Jahat Surgawi, masih memiliki energi untuk mempersiapkan gerakan lain. Bahkan dengan kekuatan yang kuat dari Dewa Jahat Bermata 9, dia langsung merasa malu karenanya. Jurus ini adalah kesengsaraan maha tak terbatas, yang juga merupakan salah satu dari 36 kekuatan magis yang tiada taranya. Setelah suku maha kuno dimusnahkan oleh Xiaoyan, metode penanaman kekuatan magis yang tiada taraf ini secara alami jatuh ke tangan Xiaoyan,
Xiao Yan juga berusaha keras untuk menguasainya sepenuhnya, dan karena itu juga mengekspresikan kekuatan guntur. Xiao Yan juga memasukkan kekuatan jimat leluhur guntur ke dalamnya, yang membuat serangan ini lebih efektif. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa meskipun kekuatan kesengsaraan maha tak terbatas sangat kuat, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap dewa jahat surgawi. Namun, dia tidak hanya mempersiapkan serangan semacam ini. Ketika dewa jahat surgawi ditembak jatuh, 8 setan ganas patung itu muncul dengan aneh dari sisinya, dan kemudian, 8 sinar cahaya hitam legam yang tampaknya datang dari kedalaman neraka secara bersamaan ditembakkan dari sela-sela alis patung iblis itu, menyerang dewa jahat yang dikelilingi olehnya. Itu adalah Pagoda 8 Kuncup. Tetua agung dari klan Pagoda kuno mengenali gerakan yang dilakukan Xiao Yan. Ketika dia terkejut, dia merasa sedikit aneh di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa Pagoda 8 Kuncup membutuhkan pagoda tersebut menara klan Pagoda kuno mereka dapat melakukannya. Setelah melakukannya, meskipun Xiao Yan bersama King Yanjing, dia tidak memiliki garis keturunan klan Pagoda kuno. Bencana tak terbatas dari Maha dan 8 Buddha yang belum hilang meletus pada saat yang sama. Kekuatannya sungguh menakutkan. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia dapat mengaktifkan 2 kekuatan magis yang tiada taranya pada saat yang bersamaan dalam bentuk 4 atau 5 mata. Dia takut dia akan terluka parah oleh serangkaian serangan Xiao Yan di tempat, dan dia bahkan mungkin mati di tempat. Meskipun dia sekarang telah mengaktifkan 9 mata, dia masih dipukuli hingga babak belur oleh mereka. Tapi segera, dewa jahat pulih dari serangan ganda. Kemudian, dia melihat untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di depannya, bukan hanya menyerang serangan Mahau Liangji dan Babu Futu, semuanya dibelokkan, dan akhirnya berubah menjadi 9 matahari ilmu hitam di atas kepalanya. Matahari iblis menghancurkan dunia. Begitu matahari hitam berbentuk 9 lingkaran itu terbentuk, ia melesat dengan cepat. Api iblis hitam legam yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas matahari iblis itu meskipun hanya sedikit energi yang terkandung di dalamnya yang bocor keluar. Aku khawatir itu sudah cukup untuk mengubah seluruh perbukitan hutan belantara utara menjadi abu, dan dalam menghadapi serangan ini, Xiao Yan tidak berani mengabaikannya. Dia dengan cepat mengganti segel tangannya dan memanggil teratai emas nirvana untuk melindungi miliknya tubuh di dalamnya. Namun, dengan kekuatan pertahanan dari nirvana Golden Lotus, ia jelas tidak mampu menahan serangan tingkat ini. Di bawah serangan matahari hitam 9 putaran, ia hanya menemui jalan buntu sesaat, dan kemudian dengan cepat hancur. Sebelum bisa menunggu, dewa jahat sangat senang, dan dia menemukan bahwa tidak ada sosok di teratai emas. Ketika Tian Xiesen terkejut, dia tiba-tiba merasakan gelombang api muncul dari belakangnya. Dia segera menoleh dan melihat penguasa api yang cantik tiba-tiba jatuh dari langit dan membenturkan kepalanya dengan keras. Serangan mendadak ini juga mengejutkan Tian Xiesen, tapi bagaimanapun juga, dia bukanlah orang biasa, jadi pada saat ini, dia memadatkan energi iblis di kepalanya, membentuk penghalang untuk memblokir serangan mendadak Xiao Yan. Ini milikmu. Setelah memblokir penguasa gelombang pemakan api, Tian Xiesen juga mencibir, tetapi saat dia mulai mengejek, dia terkejut menemukan bahwa penghalang yang dia atur tiba-tiba hancur, dan kemudian, 2 sinar cemerlang api tiba-tiba datang dan menusuk langsung ke tubuhnya. Itu adalah 9 mata langit terbakar nirwana misterius milik Xiao Yan. Pada saat yang sama ketika Tian Xiesen terkena mata langit terbakar Jiu Xuan Jiji, teratai api cemerlang yang berputar dengan cepat juga mengembun dari telapak tangan Xiao Yan. Saat dia mundur dengan keras, dia dengan cepat melemparkan teratai api itu keluar. Teratai api meledak dengan kecepatan yang mencengangkan, dan badai api yang membentang hampir separuh dunia menyapu habis-habisan. Kamu bisa tertipu 2 kali dengan gerakan yang sama. Kamu benar-benar bodoh. Xiao Yan terkekeh, sidik jarinya berubah lagi, dan kemudian, botol giok hitam dan putih muncul dengan aneh, melayang dengan tenang di udara piala yang dia raih setelah mengalahkan suku Maha Kuno, botol Maha Yin yang melampaui benda Maha Suci. Apakah kamu pikir kamu bisa menanganiku dengan trik kecil ini? Setelah menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Xiao Yan lagi, Tian Xiesen juga sangat marah gesekan. Keberadaan botol Yin Yang, benda suci yang tiada taraf ini mungkin menjadi penghalang besar bagi orang lain, tetapi itu tidak berarti apa-apa baginya. Jangan bicara tentang apakah Xiao Yan memiliki kemampuan untuk mengaktifkannya. Bahkan jika dia memiliki kemampuan itu, kekuatannya pasti tidak sekuat serangan ganda sebelumnya, dia juga sangat kuat. Jelas bahwa Xiao Yan bukanlah anggota klan Maha Kuno.
Masuk akal jika dia tidak dapat menggunakan kekuatan botol Maha Yin yang sama sekali botol Maha Yin yang akan sangat berkurang. Mendengar ini, sudut mulut Xiaoyan juga sedikit terangkat, dan jejak tangannya terlihat berubah dengan cepat. Saat berikutnya, botol Maha Yin yang melayang di langit menyala dengan cahaya yang menyilaukan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di botol. Badai hitam dan putih muncul dari atas, dan kemudian, badai hitam dan putih yang tidak kalah kuatnya dengan teratai api mara iblis menyapu, menenggelamkan tubuh dewa jahat ke dalamnya. Orang ini, benar-benar meledakkan botol Maha Yin yang. Banyak penguasa surgawi di perbukitan gurun utara tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulut mereka. Benda suci semacam ini dapat dikatakan sebagai harta karun yang langka dan langka dunia. Aku tidak menyangka Xiaoyan akan meledakkannya dengan begitu tegas. Dia benar-benar pecundang terbesar di dunia. Dibandingkan dengan mereka, mentalitas Xiaoyan sangat tenang, karena dia telah mencobanya sebelumnya dan tidak dapat mengaktifkannya. Gesekan sama sekali. Dengan kekuatan botol Yin Yang, benda di tangannya ini tidak ada gunanya sama sekali kecuali sebagai hiasan. Jika orang dari dunia lain hanya memiliki teratai api murka iblis dan 9 mata langit terbakar nirwana misterius saja, meskipun dewa jahat akan terluka, itu tidak akan serius. Fas Yin yang penghancuran diri menyebabkan tubuh dewa jahat Detian, yang hampir tidak dapat menopang dirinya sendiri, tiba-tiba menjadi sangat buruk. Terutama ketika badai energi yang dihasilkannya bercampur dengan badai destruktif dari ledakan teratai api murka iblis, itu menjadi lebih buruk lagi, sulit. Dan Xiaoyan jelas tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu untuk menghajar anjing yang tenggelam itu. Sebelum badai energi menghilang, serangan kuat lainnya dipadatkan dan dilarikan ke arah dewa jahat di tengah badai muncul pada saat yang sama, memegang pedang ajaib dan segel ilahi Tianxuan, dan bekerja sama dengan Xiaoyan untuk melancarkan serangan paling kejam. Matahari ekstrim menghancurkan tebasan langit. Petik 2. Teknik menundukkan setan raungan naga. Petik 2. Segel. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan erosi badai energi, dan terkena serangan satu demi satu. Kondisi fisiknya sudah sangat lesu. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa tiba-tiba ada lebih banyak orang di dalam badai energi yang mengamuk. Lusinan sosok bergegas ke arahnya. Sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, lusinan sosok ini meledak pada saat yang sama, membuat Tian Xiesen yang sudah terluka parah menjadi lebih parah. Lusinan sosok itu adalah boneka yang disempurnakan oleh tertinggi surgawi dari klan mereka setelah Xiaoyan mengalahkan klan Maha Kuno. Dengan kekuatan mereka, secara logis tidak mungkin bagi mereka untuk menyakiti dewa jahat. Hancurkan segera setelah mereka masuk, tingkatkan kekuatan ledakan sebanyak mungkin, sehingga menimbulkan bahaya yang lebih besar pada dewa jahat. Faktanya, penguasa surgawi dari klan Maha Kuno itu hanyalah boneka pertama. Ada juga boneka yang terbuat dari tubuh beberapa kaisar iblis dari ras jahat di luar wilayah dan mayat yang digali dari kuburan leluhur orang kuno. Klan Maha, ini semua diambil oleh Xiao. Api dilemparkan ke dalamnya, terus memperkuat kekuatan badai hingga cukup untuk membuat dewa jahat itu jatuh. Namun, dewa jahat ini diberkati dengan kekuatan dunia, jadi secara alami tidak mungkin dia mati begitu saja. Namun meski begitu, dia masih berlumuran darah oleh serangkaian ledakan tubuhnya. Sudah dia langsung terpesona, dan bahkan luka di sekujur tubuhnya terkikis oleh energi hitam putih yang aneh, menghalangi penyembuhan dirinya. Seperti yang diharapkan dari keberadaan yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh keinginan dunia, kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Separuh wajah Dewa Tianxie yang tersisa menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya dia dan berkata perlahan, "Tapi, aku juga telah menyiapkan hadiah untukmu, nikmatilah, Xiaoyan." Tangan dewa jahat itu tiba-tiba membentuk segel yang aneh, dan kemudian aliran udara hitam pekat menyebar dari tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi 5 pintu hitam raksasa yang dipenuhi aura tak menyenangkan di depan dewa jahat. Setiap pintu raksasa hitam memiliki pusaran spasial yang tersembunyi di dalamnya. Pemandangan itu seperti lubang hitam yang terhubung, yang terlihat cukup aneh. Ini adalah, melihat kelima pintu hitam raksasa, pupil Xiaoyan sedikit menyusut. Fluktuasi aneh di atas pintu raksasa itu bahkan membuatnya merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berpikir, api yang sangat cemerlang dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi teratai api yang indah. Segera setelah teratai api terbentuk, ia dengan cepat mengayunkannya ke arah 5 pintu hitam raksasa. Namun,
Sebelum energi destruktif yang terisi di dalamnya meledak, pintu hitam raksasa di tengahnya meledak dengan kekuatan isap yang kuat. Teratai api iblis yang marah dipancarkan oleh Xiao Yan langsung ke dalamnya. Kamu memang sangat kuat. Aku sendiri bukan lawanmu, tapi aku bukan satu-satunya lawan yang kamu miliki. Tian Xiesen mencibir, dan saat dia meraung dengan marah, 9 mata di tubuhnya itu meledak pada saat yang sama, terbentuk 9 cairan hitam kental, yang dituangkan ke dalam pintu hitam raksasa. Segera setelah itu, pusaran luar angkasa itu berputar dengan cepat, dan 5 sosok buram perlahan keluar darinya. Muncul orang-orang kuat dari dunia lain. Saat ledakan tawa gila terdengar, kemunculan kelima sosok itu secara bertahap menjadi lebih jelas. Master Pedang Liu Feng, Petik 2, Tuan Muchen, Yuan Zhou Yuan, Li Luo, Raja Sampah. Orang-orang ini, melihat sosok 5 aura yang hampir tidak kalah dengan dewa jahat itu sendiri, dan kekuatannya bahkan menjadi lebih kuat, Xiao Yan wajahnya juga menjadi sedikit serius. Di antara mereka, Lindong dan Muchen pernah bertarung satu sama lain sebelumnya, tetapi pada saat itu, kekuatan mereka paling tinggi kekuatan yang sama dengan dewa jahat bermata 9, mereka hanya akan menjadi lebih menakutkan. Sedangkan untuk orang lain, Xiao Yan belum pernah berurusan dengan mereka sebelumnya, tapi karena mereka bisa dipanggil oleh dewa jahat untuk menghadapinya, kekuatan mereka pasti tidak jauh lebih buruk. Namun, Xiao Yan memperhatikan bahwa kelima karakter yang dipanggil ini memiliki tidak ada warna di antara matanya. Sepertinya dia tidak memiliki kesadaran sendiri, seperti boneka. Boneka, tidak, ini adalah gambar yang aku bentuk menggunakan kekuatan dunia untuk memproyeksikan kekuatan orang terkuat di dunia lain. Tapi meskipun itu hanya sebuah gambar, kekuatan mereka tidak kalah dengan aslinya. Tubuh, awalnya saya mencoba memanggil yang lain, tapi sayangnya gagal. Tetapi orang-orang ini cukup untuk berurusan dengan Anda. Petik 2. Ayo, mari kita mulai bertarung. Tian Xiesen terkekeh, mungkin karena pemanggilan paksa. Karena orang kuat dari 5 dunia lainnya, kondisinya sendiri juga sangat lesu. Oleh karena itu, dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Sebaliknya, dia mengendalikan 5 sosok lainnya dari jarak jauh dan melancarkan serangan terhadap Xiao Yan pada saat yang bersamaan. Langit berubah. Menghadapi pengepungan 5 orang kuat secara bersamaan, Xiao Yan tidak berani mengabaikannya, dan segera mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Auranya melonjak dengan cepat, tetapi dalam sekejap, dia mencapai tingkat yang sebanding dengan the level dewa jahat bermata 5, namun kekuatan ini, masih jauh dari cukup untuk menghadapi 5 musuh yang semuanya berada di level dewa jahat bermata 9. Namun meski begitu, dewa jahat di sisi berlawanan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, metode rahasia yang sangat kuat. Karena Xiao Yan berada di wilayah suku jahat di luar wilayah ketika dia mengaktifkan kekuatan spiritual ini, dan area itu telah diserang oleh iblis dari suku jahat di luar wilayah. Karena polusi udara, bahkan keinginan dunia tidak dapat mendeteksi situasi spesifik di sana, dan tentu saja tidak mengetahui bahwa Xiao Yan sebenarnya memiliki teknik rahasia yang tersembunyi di dalam miliknya, tangan. Sebagai inkarnasi dari aturan seluruh dunia, dia secara alami tahu bahwa teknik rahasia biasa tidak dapat memberikan efek apapun pada level Tuhan Surgawi tertinggi, dan kemampuan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan sebenarnya memiliki peningkatan yang begitu besar di level Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Surgawi. Oleh karena itu, meski dia terkejut, dia juga sedikit beruntung. Untungnya, Xiao Yan sendiri tidak mencapai level itu. Jika dia bekerja sama dengan transformasi langit, bahkan 5 proyeksinya tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Setelah menggunakan transformasi langit, Xiao Yan sekali lagi memanggil 2 klonnya dan menerkam Zhou Yuan dan Li Luo yang paling dekat dengan mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, sebuah celah ruang terbuka di belakang mereka, dan kedua klon tersebut membawa keduanya langsung ke celah luar angkasa. Efek amplifikasi dari transformasi langit juga berpengaruh pada kedua klon tersebut. Meski kekuatan mereka tidak sekuat tubuh utama, tetap tidak ada masalah untuk menahan lawan dengan seluruh kekuatannya dipanggil, dan 2 orang dipilih secara acak dan dilemparkan ke dimensi lain. Jika mereka berlima menyerang bersama, bahkan Xiao Yan, yang telah menggunakan transformasi langit, pasti tidak akan mampu melawan. Orang pertama yang mendatangi Xiao Yan adalah Liu Feng, yang disebut sebagai pedang suci atas kehendak dunia. Jelas sekali bahwa kecepatannya jauh lebih cepat daripada 2 orang lainnya mengambil tindakan. Liu Feng pada saat itu, dia memimpin dalam melancarkan serangan.
Melihat Liu Feng mengambil tindakan, ekspresi Xiao Yan sedikit memadat, karena di antara orang-orang ini, Liu Feng membawa rasa ancaman yang jauh lebih besar kepada Xiao Yan daripada yang lain. Liu Feng ini, seperti Xiao Yan, juga mengenakan jubah hitam. Entah kenapa, Xiao Yan benar-benar merasakan keintiman darinya, seolah-olah ada hubungan yang sangat rahasia namun tidak diketahui di antara mereka. Tapi Xiao Yan segera menekan perasaan aneh ini karena dia melihat Liu Feng memegang pedang panjang yang aneh dan menebaskannya ke kepalanya. Menghadapi serangan yang kuat, Xiao Yan secara alami tidak berani mengabaikannya. Dengan pemikiran di benaknya, dia segera memperkuat penguasa Xuanzong ke dalam bentuk penguasa kuno abadi api yang berbeda. Penguasa tubuh dengan cepat dilepaskan, bayangan tak berujung menyebar, membentuk jaring pelindung untuk memblokir pedang Liu Feng. Namun, sebelum Xiao Yan bisa bernapas lega, dia melihat pedang panjang di tangan Liu Feng tiba-tiba bergetar, dan kemudian Xiao Yan merasakan kekuatan yang datang dari pedang itu tiba-tiba menguat lebih dari 10 kali lipat dengan cara yang paling brutal, menghancurkan jaringan pertahanan Qiying dan mengirimnya terbang. Saat Xiao Yan sedang dibacok, dia tiba-tiba merasakan gelombang aneh datang dari belakangnya. Meskipun dia tidak berbalik, kekuatan jiwa yang luar biasa dengan jelas memberitahunya bahwa penyerang di belakangnya juga adalah Liu Feng. Satu-satunya perbedaan adalah yang dipegang Liu Feng bukanlah pedang panjang, melainkan sarungnya. Ini, klon. Xiao Yan sedikit terkejut, tapi kejutan ini bukan karena klon ini. Lagi pula, ada banyak keterampilan klon di dunia, tapi klon Liu Feng berbeda, merasa bahwa kekuatan serangan klon ini tampaknya lebih kuat dari tubuh aslinya. Sarungnya mengenai tubuh Xiao Yan, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul, menghalangi sarungnya sejenak. Itu adalah Nirvana Golden Lotus miliknya, tapi segera, pertahanan yang dibangun oleh Nirvana Golden Lotus dihancurkan secara paksa rusak, tetapi ketika cahaya keemasan itu hancur, Xiao Yan juga memanggil armor kuno naga dan Phoenix miliknya untuk memblokir serangan fatal dari sarungnya. Mengandalkan pertahanan ganda dari Nirvana Golden Lotus dan Ancient Dragon dan Phoenix Armor, serta tubuh fisik kuat yang dibawa oleh Ember Void Demonic Body, Xiao Yan akhirnya berhasil menangkap serangan Liu Feng, namun pedang kuat yang menembus tubuhnya. Meskipun dia marah, dia masih menderita beberapa luka tersembunyi, yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatan serangan orang ini. Seperti yang diharapkan dari orang terkuat yang dipanggil oleh orang itu, dia benar-benar kuat. Xiao Yan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Dia cedera. Hanya dengan tangan ini, Xiao Yan dapat yakin bahwa kekuatan sebenarnya orang ini jauh lebih unggul dari dewa jahat. Sementara Xiao Yan menghela nafas di dalam hatinya, sambaran petir meledak dari sisinya, dan Lin Dong terlihat melambaikan tongkat Kaisar Guntur ke arahnya. Xiao Yan jauh lebih akrab dengan orang ini, dia sambil memblokir serangan Lin Dong dengan backhandnya. Dia masih berniat bercanda dengannya, ngomong-ngomong, berapa kali aku harus membacokmu sampai mati? Bukankah itu hanya untuk tidur dengan adikmu dan putrimu? Kamu tidak perlu melakukan ini, kan? Petik 2. Petik 2 Petik 2. Jika Lin Dong ini adalah tubuh asli, dia pasti akan langsung kabur karena kata-kata Xiao Yan. Namun, orang di depannya ini hanyalah proyeksi dari dunia lain dan tidak ada yang nyata kesadaran tubuh. Oleh karena itu, dia tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terus melambaikan tongkat Kaisar Guntur dan menyerang Xiao Yan dengan ganas. Jauh lebih mudah bagi Xiao Yan untuk menghadapi serangannya. Bagaimanapun, mereka telah bertarung 2 kali sebelumnya dengan menyamar. Sementara Xiao Yan menahan serangan Lin Dong, Mu Chen juga muncul di belakang Xiao Yan, hanya tangannya yang terlihat. Pilar suci putih tiba-tiba muncul, dan kemudian dengan lambaiannya, itu menghantam bagian belakang kepala Xiao Yan dengan keras. Penampilan pilar suci putih ini agak mirip dengan pilar besar iblis Sumeru yang digunakan Mu Chen pada pertempuran sebelumnya, namun fluktuasi yang dipancarkan dari pilar suci putih ini jauh lebih menakutkan daripada pilar besar iblis Sumeru, bahkan jauh lebih kuat dari botol Maha Yin Yang. Jelas sekali, ini adalah senjata yang levelnya melebihi benda suci yang tiada taraf. Ding! Pilar suci itu hancur dengan marah, tetapi tanpa efek apapun, karena pedang ajaib berwarna darah tiba-tiba muncul di jalurnya, menghalanginya agar tidak jatuh, dan darah melonjak ke pedang ajaib itu. Bahkan Sumeru Agung Suci Pilar, yang melampaui benda suci yang tiada taranya, tidak dapat sepenuhnya menekannya. Dalam operasi sebelumnya untuk mengepung dan menekan istana 10.000 iblis, Xiao Yan tidak melupakan pedang iblis itu. Setelah semua orang pergi,
dia meninggalkan pedang iblis di istana 10.000 iblis dan memusnahkan semua mayat kaisar iblis dan istana 10.000 iblis, sisa energi iblis. Menelan, dan melahap begitu banyak energi iblis, daging, dan darah, juga telah membuat kualitas pedang iblis ini menyelesaikan lompatan kualitatif. Xiao Yan memegang pedang iblis di tangan kirinya dan penguasa kuno api aneh di tangan kanannya. Dia melambaikan kedua senjata itu secara bersamaan, dan cahaya api cemerlang serta energi pedang berdarah meledak bersamaan, memaksa Lin Dong dan Mu Chen mundur. Melihat ini, Tian Xiesen, yang telah menyaksikan pertempuran itu, juga mengerutkan kening dan diam-diam bergumam di dalam hatinya, orang ini memiliki banyak kartu truf. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia memanggil Liu Feng dan yang lainnya, pasti mudah untuk mengalahkan Xiao Yan, tapi aku tidak menyangka orang ini benar-benar menyembunyikan metode lain, dan dia hampir tidak bisa berdiri teguh di bawah serangan ketiga orang itu pertempuran sebelumnya, dari segi cara, saya khawatir. Begitu dia memikirkan hal ini, mata Tian Xiesen menjadi sedikit lebih dingin. Dia terus mengendalikan 3 proyeksi dan melancarkan serangan yang lebih ganas pada Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.